ada tahapan-tahapan seperti itu. Jadi kalau orang diberi konsumsi teh itu ada yang kok tehnya kurang mantap ya seperti itu. Nah itu berarti ada senyawa-senyawa yang belum terekstrak di situ. Kalau sekarang masyarakat berubah gitu ya, bahwa ada cheese kemudian dikonsumsi dengan menggunakan teh, ini mungkin ada suatu manfaat itu tadi ya, menambah suatu kondisi mungkin dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini, menjadikan masyarakat itu menjadi rileks gitu ya, karena kita semua ingin ingin ketenangan gitu ya, seperti itu mungkin. Tapi pengaruhnya nggak ada konflik ini atau perpaduan ini antara cheese. Saya kira nggak ada permasalahan ini, karena di pembuatan keju itu bahan bakunya adalah susu. Susu yang kita ketahui satu kadar airnya tinggi, kemudian proteinnya tinggi, lemaknya tinggi. Tetapi di situ juga ada mineralnya yaitu kalsium. Nah ini sangat membantu untuk mengganti kalsium yang ada di tubuh kita. Di samping itu juga ada antioksidannya. Ini sebenarnya susu ini sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang masyarakat nggak susu ada lemaknya. Kemudian ada kondisi yang saya kalau minum susu kok sakit perut ya gitu ya. Saya kok diare gitu ya. Nah itu pada suatu kondisi mungkin ya, ada suatu kondisi mungkin seseorang itu sudah mengalami penuaan gitu ya, sehingga enzim tubuhnya yang disebut sebagai laktase yang mendegradasi karbohidrat susu itu sudah melemah, atau mungkin sama sekali tidak terproduksi lagi di tubuh manusia tersebut. Kemudian atau anak-anak yang ada gangguan pencernaan atau mungkin belum terbentuk enzim laktasenya itu, pengurai laktosa, itu juga harus menghindari laktosa yang ada di air susu sapi segar. Nah caranya bagaimana? Ya, mendegradasi, menguraikan laktosa tersebut antara lain diproduksi menjadi yogurt, kemudian menjadi keju, karena mikroflora yang bergerak itu menghasilkan enzim laktose yang mendegradasi laktase menjadi glukosa dan galaktosa, sehingga bebas laktosa gitu, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang sedang ada gangguan atau penurunan fungsi menghasilkan enzim pemecah laktosa. Berarti dari anak-anak sampai orang tua ya, bisa dan terkondisi seperti itu, sehingga caranya seperti itu, mengkonsumsi materi-materi yang dari susu di mana laktosanya sudah terombak, tidak tersedia lagi karbohidrat dalam bentuk laktosa, karena tubuhnya tidak bisa memecah, sehingga kita menggunakan jasa enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut, kelompok bakteri asam laktat yang digunakan. Untuk keju sendiri tidak ada pengaruh buatan dari luar sama Indonesia sendiri, apakah ada pengaruh ketika dikonsumsi? Kalau pengaruh itu memang kita mempunyai suatu kondisi lingkungan yang sangat kalau di negara yang mempunyai 4 musim itu, kemudian masyarakatnya juga tidak terlalu padat, itu kontaminasinya itu rendah seperti itu. Kemudian suhunya terutama untuk membentuk dalam proses akhir pembuatan keju itu ada suatu tahapan aging, penuaan. Jadi dalam kondisi seperti itu memang harus dikondisikan pada suatu tempat yang bebas kontaminan. Jadi ruangan khusus yang dimana pekerjanya juga harus steril, ya, harus disterilkan dulu. Kemudian dia dibiarkan di suatu rak, gitu ya, di rak itu dibiarkan terbuka di ruangan itu, sehingga pekerja yang akan masuk itu benar-benar harus bebas kontaminan. Itulah yang menimbulkan ya, atau menghasilkan sifat sensoris dari keju itu yang terbentuk saat ini. Nah kalau ada gangguan dari kontaminan sangat memungkinkan senyawa-senyawa itu tidak terbentuk. Jadi biasanya yang bereaksi itu reaksinya namanya reaksi esterifikasi. Kemudian yang bereaksi itu adalah alkohol dalam jumlah yang kecil nggak masalah, dan asam-asam organik yang terbentuk oleh aktivitas bakteri asam laktat. Nah itu terjadinya kalau kelar
hasilnya lebih bagus gitu. Pelan dan lama. Nah kalau di Indonesia ini yang saya khawatirkan kadang-kadang panas, terik gitu. Nah ini yang menyebabkan aktivitasnya itu menjadi cepat. Cepat itu belum tentu membentuk suatu senyawa yang seperti negara asalnya gitu. Jadi itu yang kadang-kadang menyulitkan ya bagi kami, terutama di FTP ini. Saya memang Profesor Endang Sutriswati memang mengajar di FTP juga. Kemudian beliau selalu mengajak kami, yuk kita membuat keju gitu. Saya melihat ruangan-ruangan yang ada di kampus Jinoyo ini masih belum memungkinkan gitu, seperti itu. Ya memang ada suatu kondisi seperti yang dikatakan cheese cream itu. Ini kalau ini nggak perlu suatu tempat yang khusus seperti itu. Ya. Kemudian kalau keju memang harus, jadi ada suatu ruangan khusus gitu untuk terbentuknya sifat-sifat sensoris yang sangat unik ya. Jadi sangat kalau di spesifik ya. Spesifik ini artinya tidak bisa dipalsukan. Gitu. Jadi produk-produk fermentasi yang ada di dunia itu intinya tidak bisa dipalsukan. Itu terbentuk dengan sendirinya akibat dari aktivitas mikroba yang berperan seperti itu dan dikendalikan dengan baik. Seperti contohnya buat tempe. Buat tempe ada yang mengatakan 24 jam jadi sudah berakhir fermentasinya. Ada yang mengatakan 48 jam misalnya seperti itu. Nah kalau 5 hari bagaimana? Berarti sudah mengalami ya suatu proses yang tidak tepat lagi seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan seperti itu untuk mengendalikan proses-proses fermentasi seperti keju, kemudian minuman beralkohol juga demikian ya, kemudian tempe juga demikian, kemudian yogurt juga demikian. Jadi memang ini sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya ada keracunan tempe, saya ya sedih gitu ya, karena tempe ini merupakan suatu produk fermentasi asli Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita mengolahnya itu salah sehingga orang menjadikan takut untuk mengkonsumsi. Sama dengan membuat keju juga demikian. Kita harus benar-benar berhati-hati di dalam melakukan proses ini, karena begitu ruangan itu karena terkondisi terbuka, ini jangan sampai ada kontaminasi yang memanfaatkan. Karena di dalam proses fermentasi itu ada peruraian senyawa-senyawa yang sederhana, lebih sederhana. Jadi berat molekulnya rendah, kemudian senyawanya satuan-satuan senyawa ini sifatnya larut. Sifatnya larut dalam air contohnya ya, itu mudah dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah ini mikroba ini mudah sekali memanfaatkan itu sehingga produk itu menjadi menyimpang.